memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Assalamualaikum Ibu Erin. Waalaikumsalam Ibu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Erin, dan yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Diana. Sementara saya sendiri, Ibu Eva Kurniawati, akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Diana. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan mengenai penilaian yang akan nanti saya amati ya Bu. Jadi saya akan mengamati praktek coaching Ibu melalui alur Tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Erin terlebih dahulu. Pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Untuk coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Ibu Erin. Selanjutnya kira-kira Bu ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Secara spesifik yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, kira-kira indikator yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang Ibu Erin inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan nanti coach saya ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Baik Ibu Erin, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup dulu ini pertanyaan dari saya ya Bu. Silakan melanjutkan percakapan Ibu, percakapan coaching Ibu dengan Ibu Diana. Terima kasih Ibu Erin. Baik, terima kasih ya Bu. Saya akan memanggil coach saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Ibu Erin. Oh iya, kemarin katanya Ibu Diana ada hal yang ingin dibicarakan atau yang ingin diskusikan ya sama saya. Iya Bu, sebenarnya saya ingin sekali berdiskusi kepada Ibu Erin mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bu Erin untuk berdiskusi hari ini Ibu. Baik Bu Diana, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Ibu karena sudah bersedia untuk berbagi ceritanya tentang permasalahan apa yang sedang Ibu Diana hadapi. Kalau saya boleh tahu, apa ini yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalahnya Ibu Diana? Iya Bu, saya meminta bantuan ini kepada Bu Erin karena Ibu sebagai rekan kerja saya berharap dapat membantu saya mengatasi masalah saya dan mencari solusi yang terbaik. Oke, jadi semoga nantinya saya bisa membantu menemukan solusi yang terbaik ya Bu. Sekarang coba Ibu Diana ceritakan kepada saya, apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Iya Bu, yang saya rasakan saat ini saya sebenarnya agak sedikit kecewa Bu. Apa yang membuat Ibu Diana merasa kecewa? Begini Bu Erin, kemarin kan saya melaksanakan asesmen formatif. Setelah saya koreksi, ternyata hasil asesmen tersebut saya menemukan banyak sekali siswa yang nilainya sangat rendah.
Saya heran Bu, kok bisa seperti itu ya? Saya jadi kecewa begitu Bu, karena nilainya itu. Oh, jadi itu yang membuat Ibu Diana kecewa. Kalau boleh saya tahu nih Bu, bisa nggak Ibu ceritakan ke saya bagaimana sih proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Baik Bu, nah kalau proses pembelajaran selama ini saya menggunakan model PJBL Bu, Project Based Learning. Murid saya ajak untuk berdiskusi dalam proyek yang dan mereka kerjakan sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Nah, kemudian mereka mempresentasikan hasil proyek yang mereka buat di depan kelas. Dan setelah itu saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk saling memberikan pertanyaan dan umpan balik dari hasil tugas atau proyek yang telah mereka kerjakan. Tetapi pada saat tes formatif malah banyak siswanya yang nilainya rendah. Iya ya, berkaitan dengan masalah itu. Apa yang Ibu Diana lakukan untuk mengatasinya? Biasanya kan Bu, setiap selesai asesmen, saya meminta kepada murid yang nilainya rendah untuk memperbaiki ulang materi dan memberikan kesempatan untuk bertanya bagian-bagian mana saja yang masih belum mereka pahami. Kemudian ya saya menjelaskan lagi kepada mereka. Jadi setelah Ibu Diana lakukan hal tersebut, apa respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah ada hambatan yang Ibu Diana temuin? Gini Bu, ada beberapa siswa yang mengikuti instruksi dari saya untuk mempelajari ulang materi yang belum mereka pahami. Namun masih belum paham dengan menghubungkan konsep materi yang satu dengan yang lainnya Bu. Berarti di sini sudah ada siswa yang paham untuk memperbaiki kekurangannya dan mempelajari ulang materi. Tapi terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Menurut Ibu Diana nih, apa penyebabnya mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lain, Bu? Menurut saya kan Bu, kemungkinan karena murid tersebut kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya. Dan mungkin konten pembelajarannya juga mereka belum paham. Apa yang Ibu lakukan setelah memastikan murid-murid ini memang masih kurang pada pemahaman konsep dasarnya? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian murid itu salah dalam menggunakan konsep dasar, itu kurang tepat Bu. Apa yang Ibu lakukan setelah memastikan murid-murid ini memang masih kurang dalam prosesnya? Baik Ibu Diana, saya tertarik nih dengan pemaparan Ibu mengenai konsep dasar tadi. Lalu, solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah mereka hadapi ini, Bu? Begini Bu Erin, karena murid saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka yang akan saya lakukan adalah memberikan pembelajaran scaffolding dan juga menerapkan tutor sebaya. Iya, benar itu Ibu Diana. Saya sepakat dengan hal itu. Kenapa Ibu Diana memilih pembelajaran scaffolding dan tutor sebaya? Karena menurut saya, scaffolding dan tutor sebaya itu dapat membantu murid saya untuk meningkatkan pemahaman, terutama pada saat menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya itu. Nah, sekarang apa nih Bu akan menindaklanjuti masalah ini? Nah, saya akan langsung menerapkannya di pertemuan selanjutnya. Apa yang Ibu Diana persiapkan untuk menjelaskan komitmen dalam waktu yang dekat? Baik Bu, saya akan menyiapkan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, terutama dalam penyusunan bahan materi yang menarik dan tentunya menyenangkan. Oke, untuk menjalankan komitmen ini, apakah ada pihak-pihak yang terlibat untuk membantu Bu Diana? Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih sehingga dapat menjadi tutor sebaya di dalam pembelajaran. Baiklah Ibu Diana, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan ini. Jadi, harapan saya semoga masalah ini dapat terselesaikan. Kemudian murid-murid Ibu juga dapat mengoptimalkan potensinya, sehingga mendapat nilai siswa yang bagus ke depannya. Baik Bu Erin, terima kasih banyak ya Bu atas diskusi hari ini. Saya sangat terbantu sekali untuk mendapatkan solusi dari masalah saya. Baik Bu Pia. Alhamdulillah, sama-sama Ibu Diana. Semoga sukses selalu ya Ibu. Amin. Saya permisi dulu ya Ibu. Iya, silakan Ibu.
Tadi saya sudah mengamati proses dari coaching Ibu bersama dengan Ibu Diana. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator dan ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya tadi udah melakukan coaching dengan alur Tirta, yang dimana di sini menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tadi bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan solusi atas masalah yang dihadapinya, Bu. Terima kasih Ibu Erin untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi mengenai model Tirtanya ya Ibu. Jadi yang pertama dari tujuannya, menurut saya tujuannya sudah terpenuhi. Coaching memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya bisa tercapai jalan keluar. Kemudian tahap identifikasinya, coach sudah memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi contohnya yang tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi coaching dan pertanyaan tematik untuk mengarahkan coaching untuk mengenali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksi, jadi tadi sudah membicarakan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaannya menuju aksinya tadi sudah sesuai. Jadi terbukti dengan coaching bisa menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Dan kemudian terakhir tanggung jawab ya Ibu, di situ memberikan pertanyaan dengan umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menyerahkan rencana aksinya. Jadi coach tadi sudah menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang diambil oleh coaching dan membuat coaching lebih yakin akan keputusannya dalam solusi yang diambilnya. Kemudian juga saya tadi melihat dan memperhatikan coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Erin selaku coachnya. Kemudian juga tampak sudah meyakinkan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya Ibu Erin, saya akan bertanya kembali ya Bu kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Erin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang tadi Ibu baru saja lakukan? Baik Ibu, jadi kompetensi ini yang akan saya lakukan adalah mengembangkan atau lebih lagi memahami proses Tirta sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Ibu Erin atas jawabannya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan praktek coaching ini lebih baik lagi. Jadi cukup sekian Ibu Erin. Mungkin nanti kita akan bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Saya tutup Ibu Erin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.